Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Materi kita di software engineering rekayasa perangkat lunak ya. Kalau bahasa Inggrisnya memang software engineering. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas dari dasar dulu ya. Dari dasar dulu, mulai dari pengertian software gitu sampai kita runut nanti ke adanya software engineering atau rekayasa perangkat lunak itu seperti apa. Saya harapkan aktif ya perkuliahannya karena ini perlu diskusi ya, perlu diskusi dan tanya jawab. Mungkin nanti saya akan bertanya di tengah-tengah saya menjelaskan ke audiens ya, ke siapa yang ada di sini. Supaya lebih aktif aja perkuliahannya. Oke, sekarang kita akan bahas ini dulu ya, tentang pengertian software ya. Oke, pengertian software adalah sekumpulan item-item atau objek yang membentuk konfigurasi yang melibatkan program, dokumen, dan data ya, atau yang biasa pernah kita pelajari itu software itu kan ada database-nya, lalu ada struktur datanya ya. Nah, intinya sih software itu sendiri adalah sebuah program yang kita buat ya, yang kita buat atau yang disebutnya pembuat program itu adalah seorang programmer. Nah, terdiri dari logic ya, logic programmernya. Nah, yang digambarkan dalam bentuk kode-kode program. Nah, si kode program tersebut di running, di compile menjadi sebuah perintah-perintah komputer, perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan sesuatu ya. Makanya di sini disebut sebagai sekumpulan item-item atau objek. Nah, karena item-item di sini tidak spesifik gitu, karena banyak gitu ya. Salah satunya kan item ini bisa disebut sebagai apa namanya, kode-kode program, fungsi ya, objek, terus metode yang istilah-istilah di programming yang kemudian sebetulnya itu menghasilkan sebuah perintah gitu ya, menghasilkan sebuah perintah. Nah, perintah-perintah tersebutlah yang menjalankan fungsi untuk biasanya menangani suatu masalah gitu, suatu masalah misalnya fungsi untuk menampilkan pesan gitu ya, pesan ke layar. Nah, itu kan salah satu dari si softwarenya, atau misalnya menginput data terus menyimpannya ke database gitu ya. Nah, itu adalah salah satu item yang ada di sebuah softwarenya. Tapi si software itu sendiri keseluruhan dia memiliki fungsi. Misalnya kalau udah satu kesatuan software untuk mengolah kata misalnya seperti Microsoft Word gitu ya. Nah, itu kan sudah satu paket gitu, satu paket item-item yang di situ sudah ada fungsi-fungsinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masih berbicara tentang software. Software ini dirancang ya dan dibangun oleh software engineer atau yang kita kenal programmer ya. Ya istilah ininya apa? Istilah bahasa Inggrisnya adalah software engineer ya. Ya, seperti itu. Lalu software digunakan oleh siapapun ya, siapapun dalam masyarakat. Jadi termasuk software engineer tersebut bisa menggunakan softwarenya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan oleh siapapun yang bisa menggunakan, dari tergantung kegunaan ya, kegunaan software tersebut. Nah, tapi pada dasarnya ini digunakan oleh siapapun. Kemudian software engineer atau programmer mempunyai kewajiban moral untuk membangun software yang dapat diandalkan, yang tidak merugikan orang lain. Artinya ya seperti kita kenal aplikasi-aplikasi malware ya, itu juga sebetulnya software ya.
malware, virus, gitu, worm atau dan lain-lain yang sifatnya merusak ya, sifatnya merusak. Nah, itu juga sebetulnya masuk ke sana ke sini gitu ya, masuk ke sini. Jadi seorang software engineer yang sudah mampu membuat sebuah software ya memiliki kewajiban moral gitu ya, kewajiban moral untuk membuat software yang baik gitu ya, yang tidak merusak orang lain atau yang tidak merugikan orang lain. Nah, pengguna software ya, pengguna software hanya fokus pada produk software apa yang mereka butuhkan dan membuat tugas mereka lengkap. Nah, artinya konsumen ini ya atau pengguna ini dia tidak tahu ya latar belakang programmingnya kayak bagaimana gitu ya. Yang penting software tersebut bisa menyelesaikan pekerjaannya, begitu ya. Nah, jadi ada dua orang ya, atau ada dua kubu lah. Yang pertama adalah si software engineer yang membuat sebuah softwarenya, dan yang kedua adalah penggunanya. Nah, penggunanya ini itu dibilangnya dia hanya melakukan memakai saja tanpa tahu apa latarnya seperti apa. Nah, itu untuk fokus ke softwarenya. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang software problems ya, permasalahan di sebuah software gitu. Nah, di sini ada sebuah survei ya. Sebetulnya surveinya udah lama ya. Ini sebetulnya ketika pembahasan tentang awal-awal RPL, software engineering gitu. Di sini dikatakan ada beberapa bagian ya, yang sebagian besar sebuah software itu sebagian besar sebetulnya dibuat gitu ya, dibuat tapi fungsi-fungsinya tidak digunakan secara maksimal begitu. Ini menurut survei ya. Ya ada sekitar 47% fungsi-fungsi sebuah software itu ternyata tidak digunakan secara keseluruhan. Lalu juga di sini bagian yang keduanya, software itu dibayar tapi tidak pernah diberikan secara 100% gitu. Ini juga ada yang seperti ini. Jadi prosesnya nggak selesai gitu, tapi sudah terjadi pembayaran. Lalu software digunakan yang 19%, tapi dikritik ya, atau malah gagal gitu ya, atau malah gagal si software tersebut. Nah, ini sebetulnya permasalahan-permasalahan di sebuah software engineering. Nah, malah di sini ada software use after modification. Jadi setelah terjadi misalnya mungkin ada masalah ya ketika software dibayar tapi tidak diberikan, mungkin ada bug gitu, ada masalah. Nah, setelah dimodifikasi baru digunakan, tapi di sini hanya 3%, seperti itu. Nah, di sini ada yang terakhir, yang bagian terakhir adalah software delivered and used as it. Jadi sebetulnya hanya sekitar 2% saja yang software digunakan dan sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, sesuai kebutuhan. Memang survei ini sudah lama ya, sekitar tahun 93 sih ini surveinya. Tapi di sini membuktikan bahwa ketika awal-awal perkembangan sebuah software, saat itu kan dunia komputer juga masih berkembang ya, belum terlalu pesat seperti sekarang. Nah, kalau dengan zaman sekarang mungkin agak berbeda nih hasilnya. Tapi kalau dilihat pattern-nya itu mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Kita bisa ambil contoh ya. Kita bisa ambil contoh aplikasi Microsoft Word misalnya. Ya. Ini menurut saya masuk ke sini, masuk ke yang 47%, software delivered but never used. Maksudnya softwarenya diberikan tapi tidak semuanya digunakan. Saya yakin mungkin di sini aja. Apakah sudah menggunakan seluruh fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word? Contohnya begitu aja, gitu ya. Misalnya ya, apakah ya ada yang sudah menggunakan programming makro di Microsoft Word? Saya coba tanya ya. Bisa saya tanya coba ke Johannes Florentius. Apakah sudah pernah?
Halo. Programming ini, Pak. Ya, programming di Microsoft Word. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Ini saya hanya survei aja. Oke, coba ke Siti Cynthia. Misalnya di Microsoft Word ada fungsi membuat daftar isi otomatis. Apa udah bisa? Lumayan, Pak. Lumayan, bisa ya. Nah, tapi itu karena kita gunakan ya, kita gunakan. Tapi kalau untuk sebagian yang awal-awal mungkin belum ya, belum bisa. Terus coba saya tanya ke Rahman. Di Microsoft Word itu bisa nggak kita bikin daftar pustaka otomatis? Biasanya masukin pluginnya, Pak. Nah, itu ya. Malah butuh plugin baru ya. Nah, padahal bisa gitu, cuman dengan format yang lain. Nah, ini membuktikan bahwa software yang sehari-hari kita gunakan saja sebetulnya tidak seluruhnya dimanfaatkan ya, tidak seluruhnya dimanfaatkan. Jadi sebetulnya kalau dilihat ya sebuah software itu yang kita gunakan, yang kita pakai aja gitu, tapi seluruh fungsinya tidak semuanya dipakai. Terus ada juga beberapa mungkin malah ya kalau dengan kasus-kasus seperti ini, akhirnya ada software-software yang spesifik gitu, spesifik yang dibuat secara spesifik untuk menangani hanya beberapa kasus aja. Nah, seperti plugin-plugin, tambahan-tambahan ya. Contohnya kalau yang tadi yang daftar pustaka otomatis itu kan bisa pakai Mendeley, contohnya seperti itu. Malah ada aplikasi-aplikasi bantuan untuk memfasilitasi hal tersebut yang padahal sebetulnya Microsoft itu sebenarnya bisa gitu ya di bagian bibliografi atau citation. Nah, cuman memang tidak dimanfaatkan secara 100% gitu ya. Dan memang juga kita tidak bisa menyalahkan ya, tidak bisa menyalahkan karena kebutuhan antara pengguna dan pembuat itu berbeda, sudut pandangnya itu berbeda. Itu yang menyebabkan hal ini terjadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada masih ke software problems. Permasalahan di dunia software. Di sini tentang ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah distribution of effort. What is belief ya? Dan ini ada juga distribution of effort. What happens gitu. Artinya what is belief itu adalah yang berada di sisi developer. Ya, si developer programming itu dia menyatakan bahwa kami sudah melakukan testing, desain, spesifikasi dan encode gitu. Nah, ini yang dipercaya testing kita ukurannya istilahnya proporsional ya, encoding membuat kodenya, waktu membuat kode, desain dan spesifikasi. Tetapi ternyata kejadiannya itu hanya sebagian kecil dari proses si software tersebut, lebih banyaknya ke maintenance gitu. Lebih banyaknya ke maintenance. Kenapa ke maintenance? Karena di sini lebih banyak pasti bugs-nya gitu ya. Lebih banyak bug-bugnya yang harus diperbaiki dibandingkan spesifikasi desain encode testing itu sebenarnya di tahap-tahap awal. Yang pada dasarnya sih sebetulnya tidak terlalu banyak. Yang banyak itu lebih ke maintenance. Nah, ini kita lihat dulu ya, kenapa kok bisa seperti ini gitu ya. Kenyataan dan perencanaan ya istilahnya, kalau belief ini juga sebetulnya masuknya kenapa belief ini dipercaya karena biasanya bagian developer itu dia sangat yakin gitu dengan apa yang mereka lakukan gitu. Ternyata juga tapi pada sisi si customer pengguna itu berbeda melihatnya. Nah, nanti kita akan bahas secara detail ya tentang itu. Nah, sebelum ke sana kita akan mulai masuk ke sini. Software application type. Ya, tipe-tipe sebuah software itu seperti apa? Ada sistem software, application software, embed software, engineering atau scientific software, product software, web application, sama artificial intelligence software ya. Oke, saya tanya lagi ya. Coba ke Feni Nuri Alin. Bisa sebutkan contohnya misalnya yang sistem software seperti apa? Halo, untuk Feni ada?
kayak Linux kayak gitu bukan, Pak? Ya, betul. Contohnya sistem software itu seperti Linux atau OS ya, operating system. Iya. Nah, jadi berarti Linux, Windows ya, Android juga ya itu sebetulnya masuknya ke sistem software. Jadi yang disebut sistem software di sini adalah operating system. Oke, bagus, Feni. Coba sekarang ke Rangga Febrian ya, Rangga Febrian. Nah, di sini coba sebutkan contoh application software. Oh, banyak ini sih, beberapa lah ya, satu atau dua application software. Contohnya Pak. Ya, contohnya apa saja? Application software. Bentar Pak. Ya. Ya, gimana? Apa bisa? Apa itu application software? Software aplikasi lah ya kalau di bahasa Indonesia ini. Oh, kayak browser Pak. Masuk nggak Pak? Bukan, itu nggak masuk. Itu nanti masuknya ke yang bawah. Oh, kayak ini Google Chrome. Itu sama aja dengan Bukan, Pak. browser. Browser juga itu. Oh, ini tuh Word Pak, Excel, Ya, itu PowerPoint. Excel. Ya, betul itu ya. Jadi application Iya Pak. software itu yang menangani beberapa aplikasi tapi fungsinya bukan di web gitu ya. Aplikasi software ya contohnya Microsoft Word gitu ya, atau apa ya yang lain ya. Ini Zoom juga sebetulnya sama ya. Ini juga aplikasi gitu. Terus PowerPoint, terus PDF ya, Acrobat Reader, Photoshop dan lain-lain. Nah, itu aplikasi software gitu ya, software application. Nah, ada embedded software. Embedded software ini apa nih? Ya, coba bisa dijelaskan oleh, kasih contoh aja ya, nggak apa-apa, nggak bisa juga ya. Ini kan kita diskusi gitu ya. Coba ke Caleb Baskoro. Kira-kira embedded software ini apa aja sih contohnya? Embed ya. Embed itu kayak ditempel ya. Artinya kayak ditempel. Software yang ditempel gitu. Apa nih kira-kira? Bisa nggak? Halo? Bisa online, Caleb? Halo, halo. Oke, nggak ngerespon ya. Saya coba ke Dewi. Dewi Amalia bisa nggak? Kira-kira embedded software itu apa sih? Apa? Nggak apa-apa, salah juga. Coba dulu. Embedded software teh yang kayak software yang dibuat ke alat elektronik bukan, Pak? Embedded. Itu lebih masuknya ke sistem software kalau yang dibuat untuk alat elektronik ya. Jadi kalau dari artinya embedded itu seperti tambahan, jadi kayak ditempel, software nempel ke software yang lain gitu. Nah, seperti itu. Tadi sebenarnya udah saya sedikit singgung, kira-kira ketangkep nggak? Oke, Oke. apa kira-kira? Apa ya? Ya, oke, saya lanjut ya. Bingung kayaknya. Jadi embedded software itu kayak tadi, kalau artinya tuh jadi software yang nempel ke software yang lain. Nah, ini yang disebut plugin. Nah, yang sering-sering kita dengar-dengar plugin gitu. Nah, ini contohnya kayak tadi tuh yang setelah saya singgung seperti Mendeley, itu plugin untuk daftar isi otomatis di Word gitu ya.
terus ada Excel Stat itu nanti plugin buat si Microsoft Excel gitu dan sebagainya. Jadi plugin-plugin ini muncul ketika si sebuah software utama itu membutuhkan fungsi lain ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi ke engineering scientific software. Oh, ini gampang ini. Nah, ini gampang nih. Karena biasanya kalau level kita di perguruan tinggi ini sering menggunakan ini ya. Coba bisa dijawab oleh Merly Saputri. Kira-kira kasih Pak, contoh. tadi. Ya, kasih contoh untuk engineering scientific software itu apa ya kira-kira? Contohnya engineering Engineering atau scientific Scientific. software? software. AutoCAD, Pak. AutoCAD, ya betul. Ya, AutoCAD. Benar-benar itu AutoCAD salah satu untuk engineering software ya. Nah, selain ya oke, good. Selain itu juga misalnya yang sering dengar Excel, bukan Excel Stat apa ya, yang buat statistik itu ya, itu banyak kan untuk statistik SPSS. Nah, SPSS itu juga sebuah scientific software. Iya betul itu juga. CorelDRAW, Photoshop juga itu sebetulnya masuknya ke engineering ya, ke engineering software ya. Walaupun mungkin bersinggungan dengan application software ya, tapi dia menghasilkan sesuatu ya, sebuah yang bersifat engineering atau scientific seperti itu. Oke, good. Ya, selanjutnya ada produk software ya. Produk software. Nah, kalau produk software ini sebetulnya lebih ke software yang berhubungan dengan customer. Jadi custom software. Jadi software yang dipesan. Nah, ini biasanya nggak umum ya, ini nggak umum. Ini contohnya biasanya aplikasi di perbankan misalnya ya. Nah, itu kan nggak umum orang tahu. Ini produk software. Ya, produk software ini di sini lebih ke software yang digunakan oleh sebuah customer atau pesanan lah ya, pesanan yang dibangun oleh sebuah developer software yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah di suatu perusahaan atau di sebuah tempat ya. Oke. Ya, selanjutnya ada web application. Nah, kalau web application banyak ya. Tadi juga salah satunya browser ya, kayak Chrome kayak seperti itu juga itu salah satu web application yang digunakan untuk di web itu sendiri gitu ya, digunakan untuk berhubungan dengan internet, web application. Yang sekarang sebetulnya banyak sekali, tidak hanya browser. Di dalam browser itu sendiri kan ada plugin-plugin ya kadang-kadang. Nah, itu juga masuk ke dalam web application seperti itu. Dan yang terakhir artificial intelligence. Nah, artificial intelligence software. Nah, ini sebetulnya menarik nih ya, sebetulnya menarik. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa kasih contoh aplikasi artificial intelligence software? Nah, mungkin saya tanya ke, silakan siapa yang bisa? Ya Pak, Haikal Pak. Boleh Haikal, apa kira-kira artificial intelligence? Contohnya itu kayak Google Cloud Pak. Cloud, artificial intelligence Google Cloud ya. Kalau Google Cloud itu biasanya untuk penyimpanan ya, itu masuknya ke web application. Nah, Pak, ya. oh itu bukan Pak mau jawab. Seperti Gmail. Halodoc kayak gitu, Pak. Seperti apa? Seperti Halodoc gitu ya Pak? Halodoc. Kalau Halodoc itu kan sebetulnya larinya ke produk sih, produk software kalau Halodoc, karena dia biasanya dipesan oleh seorang developer. Ya, ada lagi nggak kira-kira ini sudah mulai mendekati nih. Ini soalnya sering digunakan biasanya yang sering kecanduan ini. Gmail, Pak. Gimana? Gmail. Gmail masuknya ke web application. Artificial Tapi game pakai intelligence. bukan, Pak? Gimana? Game juga pakai artifisial. Nah, itu dia. Sebenarnya saya mengarahnya ke sana. Artificial intelligence salah satunya game ya. Ya, aplikasi. Itu game seperti itu salah satu contoh gitu. Salah satu contoh karena dia pakai artificial intelligence. Nah, selain itu apa yang lain misalnya kalau artificial intelligence software seperti
yang kemarin, bukan kemarin sih, akhir-akhir ini juga masih rame ya, kayak apa, deepfake ya. Pernah dengar deepfake? Yang wajahnya kita diganti terus ke video orang lain di embed. Nah, itu juga sebetulnya pakai AI yang terhubung ke video tersebut. Nah, contoh yang artificial intelligence. Terus seperti aplikasi yang ada di kendaraan otomatis juga itu sebenarnya sudah masuk ke artificial intelligence. Tapi yang contoh paling gampang yaitu games ya. Salah satu games itu menggunakan artificial intelligence. Oke, good ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh software sudah ada gambaran. Nah, sekarang challenge bagi sebuah software ya, new software challenge gitu ya. Apa nih? Ubiquitous computing. Nah, di sini maksudnya apa? Ubiquitous computing itu adanya di mana-mana gitu. Maksudnya itu digunakan di perangkat apapun gitu. Nah, sekarang kan larinya ke sana ya. Larinya udah ke sana. Jadi satu software bisa diakses menggunakan komputer, laptop, bahkan tablet gitu ya, tablet atau handphone gitu. Nah, larinya ke sana itu sebuah tantangan yang sekarang sebetulnya sudah mulai terjawab. Banyak aplikasi-aplikasi tersebut yang sudah ada ya. Jadi di versi webnya ada. Ya contohnya paling gampang, misalnya WhatsApp Group ya, atau WhatsApp lah ya, pada grup WhatsApp. Nah itu kan awalnya memang dari handphone gitu ya, dari sebuah ponsel. Tapi sekarang sudah bisa digunakan udah lama malah ya, sudah lama bisa digunakan di komputer atau di laptop, salah satunya itu. Nah, terus net sourcing sederhana arsiteknya dan aplikasinya canggih dan diperuntukkan untuk pasar end user di dunia. Nah, sederhana arsitekturnya tapi aplikasinya canggih. Nah, jadi idenya sederhana tapi ini fungsinya itu maksudnya fungsinya sangat bermanfaat. Contoh apa? Misalnya aplikasi apa namanya? Teleconference ya, seperti yang kita pakai sekarang nih, seperti kita Zoom ya. Ini kan sederhana, idenya sederhana, dia hanya menghubungkan saja, arsitekturnya pun tidak terlalu sulit gitu. Tapi memang manfaatnya terasa gitu ya, manfaatnya terasa canggih. Bahkan ditambah-tambahkan ya dengan misalnya background-nya juga kita bisa ganti seperti itu dan lain sebagainya. Gitu. Lalu ada yang ketiga adalah open source. Nah ini yang ramai dari dulu sebetulnya ramai ya, open source. Open source itu adalah source code yang didistribusikan sebagai aplikasi komputasi dan konsumen bisa melakukan modifikasi secara mudah dan handal. Berbeda dengan seperti Windows ya, itu tidak open source karena source-nya tidak diberikan. Sangat beda Linux dan Windows. Kalau Linux itu ketika kita download source-nya kita bisa dapat dan bahkan kita bisa modifikasi kalau kita mengerti jalur yang harus bagaimana yang dimodifikasi gitu. Nah, open source itu sendiri juga sebetulnya lebih ada komunitasnya juga ya, komunitas open source. Nah, di sini lebih mengutamakan kepada apa namanya ya, keterbukaan dalam programming. Jadi biasanya di sini non-profit gitu ya, biasanya non-profit. Nah, tapi open source pun juga sebetulnya bisa merupakan sebuah tahap. Bisa berupa sebuah software open source ini bisa merupakan sebuah tahap ketika software tersebut sudah matang dia menjadi berbayar gitu ya. Nah, contohnya adalah aplikasi Red Hat ya, Red Hat Linux ya. Itu sekarang udah berbayar. Kalau dulu itu masih belum. Ketika itu masih Red Hat Linux masih open source dan masih gratis, itu masih tahap pengembangan gitu ya. Nah, ada di satu titik ketika memang pengembangannya sudah maksimal, ya itu kan yang mengembangkan jadi seluruh dunia dan digunakan ketika itu bermanfaat bagi sebuah perusahaan besar dan akhirnya dijadikan berbayar begitu ya. Nah, namun memang masih ada versi yang ininya gitu ya, versi yang istilahnya gratisnya open source-nya itu masih ada itu. Cuman namanya udah lain, bukan Red Hat lagi. Contoh kayak gitu. Jadi open source itu memang ada tujuannya adalah menyempurnakan software tersebut, tapi yang menyempurnakan bareng-bareng gitu ke seluruh orang dengan apa? Dengan bukan bayaran ya, dengan imbalan ya orang tersebut bisa menggunakan software tersebut sebebas-bebasnya gitu ya. Nah, namun bagi si pengembang softwarenya dia akan dapat masukan dari sebuah dari programmer seluruh dunia seperti itu kalau untuk open source. Nah,
Itu untuk yang ketiga. Yang keempat ada new economy. Nah, di sini pembangunan aplikasi yang memfasilitasi distribusi komunikasi massa dan produk massa dengan menggunakan konsep perubahan. Ya, artinya sebetulnya aplikasi yang membantu proses perekonomian ya. Nah, banyak ya sekarang misalnya aplikasi e-commerce itu banyak sekali ya. Ya, seperti yang mungkin sering digunakan kayak Tokopedia, Shopee, Blibli dan ya macam-macam lah, itu salah satu software e-commerce ya yang yang mendukung sistem perekonomian gitu ya. Terus ada juga kayak ya Gojek, Grab gitu ya, itu juga sama ya. Salah satu konsep perubahan di sini, masuknya ke konsep perubahan. Ketika awal-awal kan memang banyak yang menentang, tapi ternyata sekarang semua orang saya rasa udah menggunakan gitu ya. Apalagi di masa pandemi sekarang gitu ya. Itu sangat membantu dalam proses kegiatan sehari-hari seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini contoh-contohnya ya, perubahan-perubahan yang terjadi ya, ada browser. Nah, sekarang ada di sini ada browser itu macam-macam, jadi kayak semacam saingannya ya gitu ya. Saingan-saingannya perubahan. Jadi dari browser yang biasa Chrome yang web 2.0 menjadi web 3.0 Brave lah. Walaupun sekarang juga udah ngejar lagi nih Chrome-nya. Enggak, sekarang ini skema-skema yang sebelumnya lah, contoh gitu. Skema-skema yang sebelumnya seperti itu. Nah, di WhatsApp pun juga ada yang seperti ini. Oke, contoh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke legacy software. Legacy software itu apa sih maksudnya? Legacy software itu adalah lanjutannya mau kayak gimana software gitu ya. Software dengan kondisi-kondisi yang ada sebelumnya ini kita harus seperti apa. Nah, software harus bisa disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan komputasi atau teknologi baru. Jadi software itu dia menyesuaikan. Contoh yang terlihat menyesuaikan itu kalau saya alami ketika yang WhatsApp ya. WhatsApp waktu itu kan belum bisa digunakan desktop. Nah, dia menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya. Akhirnya dikembangkanlah si WhatsApp dengan yang bisa diakses dengan desktop komputer ya atau laptop. Nah, karena memang ada suatu kebutuhan. Kemudian software harus ditingkatkan untuk diterapkan dengan menyesuaikan kebutuhan bisnis. Nah, tentu software update pasti setiap bulan ada ya. Contohnya ya di handphone itu pasti minta software update. Jangankan di handphone, di komputer pun sama. Windows pun setiap saat dia menggunakan software update gitu. Software update untuk meningkatkan kebutuhan bisnisnya atau juga untuk meningkatkan proteksinya. Seperti misalnya terjadi kasus-kasus malware seperti itu ya, nanti dia harus mengupdate software tersebut untuk melindungi gitu. Terus software harus bisa diperluas agar bisa dimasukkan ke dalam sistem atau database yang lebih modern ya. Ini lebih ke pengembangan arsitekturnya. Nah, kemudian ada lagi software harus bisa diulang arsitekturnya untuk membuat variabel dengan lingkungan jaringannya. Artinya ini nge-clone ya, meng-clone arsitekturnya seperti apa. Nah, ini mirip sekali dengan arsitektur sebuah server aplikasi ya, aplikasi server lah, aplikasi server. Aplikasi yang disimpan di server gitulah tentunya ya. Nah, contoh ya seperti Facebook ya, Facebook. Misalnya Facebook lah, sebetulnya banyak, gak hanya Facebook aja, yang lain aja gitu, banyak gitu. Contohnya Facebook, dia tuh software yang sudah sangat luas ya, sangat luas dipergunakan, sebuah software sosial media yang dia tuh tidak menggunakan satu server gitu. Servernya bisa lebih dari satu gitu karena melihat traffic yang masuk gitu ya, traffic yang masuk dan melihat jumlah pengguna dan arsitekturnya pun harus sama sehingga dia akan membangun beberapa server untuk membackup agar si program tersebut tetap berjalan seperti itu. Akhirnya kan ada cabang-cabang ya, cabang Indonesia, cabang mana. Nah, itu masing-masing juga punya server sendiri gitu. Dan itu terhubung setiap servernya dan arsitekturnya sama seperti itu. Nah, oke, sebelum masuk ke essence of engineering, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Kita tanya jawab dulu. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Dengan siapa? Sarah. Ya, Sarah. Gimana? Bapak kan tadi yang Corel Draw itu kan masuk ke engineering atau scientific software, Pak.
Ya, Nah, betul. kalau misalnya Adobe Illustrator juga masuk nggak Pak ke engineering atau scientific software? Ya, Illustrator ya. Kalau Illustrator itu kan lebih ke seni ya. Sebetulnya CorelDRAW juga lebih ke seni. Tapi gimana penggunaan sih sebetulnya? Karena dia bersinggungan antara application software dan atau engineering software. Nah, sebetulnya Illustrator juga masuk ke engineering gitu ya. Karena dia lebih spesifik dan dia biasanya melengkapi dari gambar sebelumnya. Kalau Illustrator itu kan seperti itu ya. Begitu. Jadi lebih masuk Iya, juga. berarti tergantung pemakaian lagi apa kayak Betul. CorelDRAW. Ya, gitu. Kalau CorelDRAW kan sebetulnya dia lebih ke ngegambar vektor ya kan ya, ngegambar vektor kan kalau CorelDRAW itu. Nah, kalau gambar vektor ya dia bisa juga untuk melengkapi penggambaran ya engineering ya seperti itu. Atau juga sebetulnya ini masih ranah masuknya ke engineering dan aplikasi karena dia bersinggungan, karena di fungsinya itu bisa dibuat untuk engineering atau bisa juga dilakukan untuk hal-hal ringan ya, seperti membuat poster gitu ya, membuat banner, itu kan hal-hal ringan gitu. Bisa, masih masuk bersinggungan kok itu ya. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada Pak. Boleh, silakan. Saya mau bertanya Pak, kenapa sih komputer itu membutuhkan perangkat lunak Pak? Oke, kenapa komputer membutuhkan perangkat lunak? Bagus ya jawabannya ya. Karena begini ya, yang namanya komputer atau apa namanya? Ya software ya, maksudnya perangkat komputer itu kan terdiri atas hardware, software, dan brainware. Itu sebuah satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan. Artinya komputer kalau tanpa software kita mau ngapain gitu ya. Nggak ada yang dilakukan gitu. Jadi ibaratnya kalau komputer itu kayak kalau bisa diibaratkan seperti manusia juga ya, makanya orang berpikir untuk membangun artificial intelligence itu melihat dari kondisi manusia. Hardware itu gitu, si komputer itu kan terdiri dari hardware itu ya perangkat kerasnya. Nah, itu diibaratkan seperti badan gitu, seperti badan. Terus software gitu. Software itu kalau misalnya software di manusia itu dianggapnya seperti fungsi-fungsi dari organ-organ kita gitu. Misalnya tangan gitu, menggerakkan tangan, fungsi perintah-perintah gitu ya, menggerakkan berjalan gitu. Itu dibutuhkan sebuah fungsi-fungsi seperti itu gitu. Nah, sementara brainware-nya yaitu ya kalau di komputer berarti ya orangnya, tapi kalau di manusia ya berarti otaknya. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kita butuh software? Jelas butuh software ya untuk bisa memanfaatkan si hardware tersebut. Kalau misalnya tidak ada software berarti si hardware tersebut akan sia-sia gitu ya, tidak akan bisa digunakan begitu ya. Jawabannya seperti itu. Oke. Bagaimana? Baik Pak. Satu lagi Pak. Boleh, silakan. Perlu gak sih Pak untuk mengembangkan atau meningkatkan perangkat lunak gitu? Perlu atau tidak untuk mengembangkan perangkat lunak? Oke. Sebetulnya bisa disebut ini tergantung dari pengguna software ya. Tergantung dari pengguna software dan tergantung dari perkembangan yang ada gitu. Nah, apabila demand atau kebutuhan dari si pengguna software itu banyak ya, otomatis itu diperlukan untuk mengembangkan software tersebut. Tapi kalau misalnya software tersebut dirasa cukup gitu ya, biasanya update-nya lama gitu. Biasanya update-nya lama. Contoh misalnya seperti Microsoft Word gitu ya. Dia update-nya nggak setiap bulan gitu. Paling setahun sekali karena memang melihat perubahan gitu ya, melihat perubahan. Artinya memang perlu adakan update gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat kok update-nya kayak nggak ada bedanya ya gitu ya. Misalnya Office 2019 dengan Office 2017 itu kayaknya kok mirip-mirip aja gitu ya. 2016 misalnya sama-sama aja gitu. Ya, mungkin bagi sebagian orang yang tidak menggunakan fungsi tersebut
sepertinya biasa, tapi ternyata ada beberapa fitur yang memang untuk mendukung sebuah kegiatan baru gitu. Nah, akhirnya perlu diupdate. Nah, jadi apa jawabannya perlu atau tidak? Ya, maksudnya pertanyaan jawabannya perlu atau tidak diupdate ya tergantung dari kebutuhan sebetulnya. Nah, tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya dirasa cukup, ya biasanya tidak perlu diupdate. Tapi ketika ada permasalahan baru, itu diperlukan diupdate. Gitu, seperti itu ya jawabannya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik, oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya Pak, Boleh, silakan. seperti kejadian kemarin gitu Pak, WhatsApp Hmm. sama Instagram nggak bisa diakses itu biasanya kenapa sih Pak? Nah, itu ya kemarin nggak bisa diakses ya. Ya itu Iya sebetulnya Pak. saya sendiri nggak tahu ya kenapa masalahnya, tapi saya bisa ngambil bisa ngambil kesimpulan. Berarti ada permasalahan bisa jadi permasalahan di jaringan ya, di jaringan komputernya. Artinya akses dari bukan si jaringan kitanya ya gitu ya, akses ke servernya ya. Mungkin jaringan di server mereka sedang bermasalah, satu itu. Atau mungkin juga ada permasalahan dari database yang memerlukan untuk dilakukan maintenance gitu ya, database. Karena database maintenance juga diperlukan untuk menghilangkan file-file yang bukan file sih, istilahnya junk file ya, yang diperlukan untuk dihilangkan supaya performanya lebih naik. Itu bisa seperti itu, atau bisa juga ada serangan dari cracker ya, dari hacker atau cracker. Ada serangan yang menyebabkan si software tersebut di jamming. Nah, itu ya mungkin penyebab-penyebab itu yang sebetulnya kita tidak tahu. Itu satu, udah berapa tuh, 3 ya. Nah, kemungkinannya keempat apa? Kemungkinan yang keempat adalah mungkin mereka sedang mengupdate. Jadi mereka sudah punya prototipe baru dan mereka coba ke yang baru, tapi ternyata masih ada masalah gitu, ada bugs dan akhirnya menyebabkan down. Nah, bisa seperti itu. Jadi ada beberapa kemungkinan kenapa sih kemarin down? Ya itu ya, ada beberapa kemungkinan juga seperti itu. Nah, seperti itu ya mungkin, tapi detailnya kita nggak akan tahu karena mereka nggak akan tahu itu pasti, maksudnya mereka nggak akan kasih tahu karena itu ada semacam rahasia perusahaan lah. Nah, cuman pasti permasalahannya di seputar itu, nggak jauh di seputar itu. Seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, seru ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Ini lumayan masih agak banyak. Lanjut Pak. Oke. Mana ini sebentar. Ya. Baik, tadi kita sampai di software legacy. Nah, sekarang ke the essence of engineering ya. Essence of engineering itu, nah sekarang kita mulai berbicara tentang membangun softwarenya. Membangun software. Essence of engineering itu maksudnya esensi ketika kita membuat sebuah software. Esensi ketika kita membangun sesuatu gitu ya. Apa esensinya? Satu, harus memahami masalah ya. Komunikasi dan analisisnya harus bagus. Terus merencanakan solusi, desain, modeling softwarenya juga harus bagus. Kemudian melaksanakan perencanaan, ya termasuk ke pembuatan kode. Jadi perencanaan yang sudah dibuat itu harus dilakukan. Dan terakhir adalah memeriksa akurasi hasil, melakukan pengujian, jaminan, dan kualitas. Nah, di sini 4 esensi dari sebuah pembangunan sebuah software, dimulai dari komunikasi, terus ngedesain modelingnya, itu memetakan logika-logikanya, terus merencanakan, langsung membuat codingnya, jadi si modeling yang sudah digunakan langsung dibuat kodenya, dan yang terakhir adalah pengujian. Nah, itu yang keempat posisi ini terkadang untuk programmer baru atau misalnya sebuah software house atau developer baru itu biasanya lemah di komunikasi ya, lemah di komunikasi, modelingnya juga kadang-kadang tidak sesuai dengan coding, dan bahkan mereka sudah merasa cukup tapi ternyata si akurasi pengujiannya juga belum tidak maksimal gitu. Sehingga kita lanjut lagi, bagaimana cara memahami masalahnya gitu ya. Nah, misalnya ini ada pernyataan, saya mengerti, mari kita bersama bisa memecahkan hal ini. Nah, sayangnya pemahaman tidak semudah itu ya.
Siapa yang memiliki wewenang untuk memecahkan masalah? Apakah stakeholder? Stakeholder itu seluruh orangnya ya yang terlibat. Terus apa yang tidak diketahui? Apakah data, fungsi, fitur yang diperlukan secara benar atau memecahkan masalah? Nah, bisakah masalah terkotak? Maksudnya bisakah dipecah istilahnya di breakdown permasalahan tersebut. Nah, ini cara memahami sebuah masalah yang terjadi ketika kita membuat analisis di awal, komunikasi memahami sebuah masalah. Nah, ini juga penting kita jalani karena kita mau menentukan software kita membentuknya kayak gimana gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengetahui masalah yang kita hadapi, ya kita nggak akan bisa mencari solusinya. Nah, kan dari situ ya alasannya kenapa kita harus memahami masalah, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kalau nggak tahu, pasti nggak akan bisa solusinya. Nah, ketika paham, baru kan lanjutnya ke rencana sebuah solusi. Oh ya, saya paham nih, softwarenya misalnya ya di sebuah katakanlah di sebuah UMKM gitu ya, yang di sini pelanggannya sangat banyak gitu, sehingga dia kesulitan dalam membuat mencatat sebuah catatan penjualan gitu. Akhirnya dia memerlukan sebuah software. Softwarenya itu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan misalnya. Nah, kita kan harus paham dulu masalahnya, emang transaksinya apa saja gitu kan ya, terus customer-nya apa, produknya seperti apa. Nah, kita kan harus tahu dulu. Nah, akhirnya dengan kita observasi, komunikasi, nah kita pasti tahu, oh ya, ternyata solusinya dia membutuhkan sebuah software yang cepat, ringkas gitu ya, dan bisa dipakai dengan cepat misalnya. Mungkin kita bisa membuat sebuah software yang berbasis web gitu ya, yang lebih ringan gitu ya. Nah, itu salah satu pencarian solusi. Nah, sekarang contohnya, pernahkah kita melihat masalah yang sama sebelumnya? Nah, ini sebagai sebuah referensi untuk untuk merumuskan sebuah solusi gitu ya. Nah, apakah masalah yang sama bisa dipecahkan? Nah, harus dilihat juga benar nggak masalah yang seperti di UMKM A dengan UMKM B itu sama gitu. Kalau sama berarti kita bisa menggunakan proses yang sama, tapi kalau tidak sama berarti kita harus melihat perbedaannya di seperti apa. Nah, sekarang lanjut lagi, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang keluar ketika kita merencanakan sebuah solusi. Misalnya, bisakah submasalah didefinisikan? Bisakah Anda dapat mempresentasikan sebuah solusi dengan suatu cara yang bisa mengarahkan kepada pelaksanaan yang lebih efektif gitu. Jadi kita bisa merumuskan sebuah solusi yang menyelesaikan masalah tersebut gitu. Lalu setelah kita merumuskan, kita sebuah tahu nih solusinya seperti apa. Selanjutnya di langkah selanjutnya itu adalah apakah bisa kita petakan menjadi sebuah model. Nah, model di sini sebetulnya ada dua jenis ya. Nanti kita bicara ada model yang dari sisi programmer, tapi ada juga model yang dari sisi customer gitu ya. Nanti kita bicara tentang itu. Nah, setelah solusi ada, solusi sudah dirumuskan, bisa dimodelkan, baru kita melaksanakan perencanaan. Perencanaan yang ya rencana-rencana dari kenapa disebutnya melaksanakan rencana, karena modeling itu isinya sebetulnya rencana. Jadi misalnya mau buat tampilan login, mau buat tampilan tadi ya contohnya tampilan pencatatan penjualan, pencatatan pembelian seperti itu. Nah, langsung dilaksanakan perencanaannya, apakah begitu. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, apakah solusi sesuai dengan rencana gitu ya? Apakah source code yang dilacak dari desain modelnya bisa gitu ya? Apakah source code dapat dilacak gitu ya dari desain modelnya gitu ya. Terus apakah setiap bagian komponen merupakan kemungkinan dari solusi yang benar, ya artinya fungsi-fungsi tersebut memang apakah sudah betul gitu ya untuk menjawab sebuah permasalahan. Nah, apakah desain atau kode yang sudah diperiksa atau lebih baik telah dikoreksi secara benar dan sesuai dengan algoritma. Nah, ini lebih ke posisi codingnya gitu ya, codingnya sesuai algoritma atau tidak. Jadi jangan sampai kita pakai algoritma yang menyulitkan untuk sebuah solusi yang sebetulnya sederhana seperti itu. Jadi nggak sampai ke sana, juga harus melihat secara keseluruhan seperti itu. Nah, setelah itu kita akan memeriksa akurasi hasil setelah proses coding lalu diuji. Nah, proses pengujian ini biasanya dilakukan beberapa tahap, dilakukan oleh
lingkungan ya, oleh lingkungan si developernya atau oleh orang di luar developernya, tapi sebagai pengujian saja seperti itu. Nah, sekarang sampai sini dulu ya, karena ini sudah masuk ke software meet ya. Di sini yang masalah-masalah yang keluar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan mengenai alur proses pembuatan sebuah software yang secara garis besar seperti itu ya. Ketika kita mulai berkomunikasi, mencari permasalahannya apa, memahami masalah, kemudian kita merumuskan solusinya seperti apa, lalu kita modelkan solusinya seperti apa, dan modelkan itu lalu kita realisasikan menggunakan kode-kode program, dan terakhir kita akan testing. Nah, itu sebetulnya alur pembuatan sebuah software itu secara garis besar seperti itu, gitu ya. Walaupun nanti kalau kita bahas ya detail banget banyak gitu, tapi secara garis besar kita harus bisa mempersempit pandangan kita, jangan terlalu luas juga. Yang pertama itu aja langkah-langkahnya seperti itu. Gimana? Ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Lanjut coba. Oke, lanjut lagi ya. Yang penting itu ditaruh dulu di dalam pikiran, dalam sebuah software, dalam sebuah pembangunan software atau software engineering ada tahap-tahap yang tadi ya. Yang pertama ini mencari memahami masalah, membuat solusinya, terus modeling, coding, terakhir testing. Jadi paling tidak ada 5 tahap lah ya, ada 5 tahap. Nanti mungkin akan dijelaskan lagi. Tapi itu yang harus diingat terus karena ini berhubungan ke pembangunan sebuah software seperti itu. Ya, selanjutnya Meet ya, software Meet ya. Software Meet itu mitos ya, mitos yang ada di kepala si developer biasanya ya, dari sisi developer sebuah software. Ya, ini mitos-mitos ini biasanya masih dipercaya sebagai developer. Nah, bahaya sekali mitos ini apabila masih dipercaya gitu ya. Karena mereka itu orang-orang yang dipercaya gitu. Ketika mereka berbicara seperti itu, ternyata itu adalah sebuah mitos, itu bakal membahayakan kelangsungan si software tersebut ya. Gitu. Nah, setiap praktisi dan manajer seharusnya memahami realitas dari bisnis proses. Nah, di sini yang ya istilahnya kalau orang Sunda bilang mah kekeh gitu ya, kata manajernya seperti ini sebetulnya, tapi realitasnya nggak seperti itu. Makanya di sini disebut ada software myth ya, atau mitos-mitos yang dipercaya oleh seorang manajer atau praktisi atau dari sisi developernya yang membuat softwarenya. Misalnya seperti ini. Ada sebuah pernyataan umum dari tujuan cukup untuk mitosnya ya. Sebuah pernyataan ya. Ya, sebuah pernyataan umum dari tujuan cukup untuk mulai menulis program, mengisi rinciannya nanti. Jadi apa nih maksudnya? Maksudnya tuh udah yang penting masalahnya apa? Kita bikin programnya langsung, nanti rinciannya terakhir lah belakangan gitu ya. Yang penting kita bikin programnya dulu. Itu biasanya penyakit dari programmer pemula gitu ya. Jadi dia mengesampingkan rincian, padahal ya meskipun, nah di sini realitasnya nih, meskipun definisi awal itu adalah penyebab utama dari sebuah software ya, nah di sini bila kurang informasinya, makanya di sini sebutnya miskin definisi gitu ya, miskin definisi di awal gitu ya, itu akan menyebabkan sebuah software itu menjadi kurang baik. Nah ini sebetulnya masuk ke bagian yang tadi tahap di awal, ketika komunikasi, ketika memahami sebuah masalah. Nah, ketika memahami masalah, mitosnya untuk para seorang manajer tuh udah yang penting bisa coding, udah tahu masalahnya bikin apa, udah nanti rinciannya terakhir. Nah, itu kurang bagus ya, sikap yang kurang bagus yang bahkan bisa menyebabkan software tersebut malah nggak bagus. Artinya tidak teliti dan tidak tidak peka gitu ya. Tidak peka terhadap masalah yang sebetulnya sedang dihadapi. Memang harusnya ya dirinci dulu masalahnya baru mulai coding. Jadi jangan langsung tiba-tiba coding dulu gitu. Nah, contohnya yang lain adalah kebutuhan proyek terus berubah, tapi perubahan dapat dengan mudah ditampung karena software bersifat fleksibel. Nah, ini kan bahaya juga nih. Bahaya juga kalau seorang manajer atau praktisi bilangnya kayak gini, gampang lah software
Bisa dirubah kok, nanti juga gampang kita rubah, kan software sifatnya fleksibel. Nah ini bakal apa, ngebalik nih, kenapa? Karena realitasnya biaya perubahan sebuah software itu tidak mudah ya, tidak banyak gitu ya. Maksudnya tidak sedikit gitu, besar, kadang-kadang besar gitu. Kalau perubahannya minor mungkin bisa diakui, tapi kalau udah perubahannya besar itu bisa menyebabkan software tersebut malah jadi nggak berguna, nggak berfungsi. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini yang dianggap mungkin sepele, padahal ini sebuah hal yang vital seperti itu. Nah, ini sekarang kita lihat dari software meet, practitioner meet. Ini dari seorang programmernya. Kalau ini kan masih dari seorang customernya ya, dari seorang customernya gitu. Nah, kalau customernya ngomongnya kayak gini kalau tadi, tapi kalau di sini dari practitioner, si pembuatnya ya, si pembuat softwarenya, dia bilang setelah program ditulis dan bekerja, pekerjaan secara praktek dianggap selesai gitu. Jadi kalau program selesai, bisa jalan, itu selesai. Realitasnya apa? 60-80% dari usaha yang dikeluarkan pada program terjadi setelah disampaikan kepada pelanggan. Maksudnya biasanya errornya tuh ketahuan ketika dipakai sama orang lain. Nah itu. Nah di sini biasanya lemah dari sisi testingnya, software testingnya. Tapi biasanya programmer sudah menganggap ini selesai, padahal belum. Karena software tersebut belum selesai apabila belum melalui tahap testing. Makanya nanti ada metode testing ya. Testingnya ada yang metode black box dan white box ya. Itu nanti kita akan bahas. Terus ada lagi, tidak ada cara untuk menilai kualitas software sampai sebuah program dijalankan. Nah, dia punya berpendapat kayak gini, tidak ada cara untuk menilai kualitas software sampai sebuah program dijalankan. Nah, realitasnya software adalah review dari setiap review yang lebih efektif dalam menemukan kesalahan dari pengujian untuk sebuah kesalahan tertentu ya. Jadi software tersebut sebetulnya akan bisa diukur ya, bisa diukur apabila digunakan oleh orang lain sebelum diberikan ke customer. Nah, jadi yang melakukan software testing itu harusnya bukan seorang programmer yang membuatnya gitu ya, bukan programmer yang membuatnya, tapi orang lain yang mungkin tidak terlibat dalam si proses pembuatan codingnya, tapi mungkin masih dalam satu developer. Nah, itu diperlukan untuk melihat dari sudut pandang lain agar si mitos-mitos ini bisa terpatahkan dan si software tersebut bisa digunakan baik oleh si customer-nya. Lanjut lagi kita ke software meet yang dari sisi si manajernya, manajemennya ya, dari sisi manajemen meet. Manajemen meet itu lebih keseluruhan ya, lebih ke sisi si pengguna, si pemilik ya, developernya. Di sini mitosnya apa? Buku standar yang ada di software house akan bisa untuk mengembangkan software secara memuaskan. Padahal buku mungkin ada, tapi mereka tidak ada up to date dan tidak digunakan malah ya. Nah, terus pada kasus-kasus alat yang diperlukan tidak bisa diperoleh dengan menggunakannya. Di sini misalnya komputer dan peralatan lunak dirasa sudah cukup. Nah, biasalah ini dari sisi developer. Komputernya udah, perangkatnya segini aja bisa bikin software, tapi untuk kasus-kasus tertentu biasanya memerlukan hardware yang lebih baik gitu. Selanjutnya ada lagi, selalu bisa menambahkan lebih banyak programmer jika proyek ditambah. Nah, ini juga sama nih, salah satu mitos dari seorang manajer apabila melihat sebuah permasalahan proyek, tambah aja programmernya pasti bisa lebih beres cepat. Belum tentu kalau misalnya permasalahannya nggak bisa diketahui solusinya, mau nambah programmer segimana banyak pun itu akan tetap stay di tempat gitu ya, nggak akan bisa menyelesaikan masalah kalau memang permasalahannya belum diketahui solusinya. Tapi kalau sudah diketahui solusinya, walaupun programmernya hanya beberapa orang saja, itu sudah cukup gitu ya. Nah, itu yang biasanya menjadi menjadi permasalahan di sebuah software house. Nah, menambahkan orang untuk sebuah proyek software membuatnya terlambat. Nah, sebetulnya ini realitas aslinya nih ya. Kalau tadi kan dibilang manajernya bilang udah tambah programmer biar proyek biar cepat beres, tapi realitasnya ternyata kalau nambah orang malah lebih banyak karena di situ harus ada penyesuaian gitu ya, penyesuaian orang seperti apa, kecuali orang-orang yang ditambahkan adalah orang-orang yang memang berkualitas gitu, yang bisa meningkatkan kecepatan dari pembuatan software begitu ya.
Nah, itu tadi mitos-mitos yang sudah kita bahas ya tentang software house. Kenapa sih saya berbicara tentang software house dari tadi ya, developer, pembuatan software, ada manajemennya, ada sisi customer-nya, customer yang anggap begini, nanti malah yang terjadi seperti apa. Karena ujungnya untuk ke sini, ke proses yang akan kita pelajari, yaitu adalah software engineering. Nah, jadi software engineering, karena kan nanti kalian juga akan membuat sebuah skripsi, KP ya. Nah, langkah-langkah inilah yang harus kalian pahami gitu ya, ketika membuat sebuah software. Dianggap misalnya dari kalian adalah sebuah software house atau software developer, sehingga perlu adanya pemahaman langkah-langkah membuat software. Jadi jangan ada mitos yang seperti tadi ya, seperti programmer bilang, wah yang penting sudah bisa bikin program, saya bisa menyelesaikan masalah, udah aja bikin aja programnya dulu, gampang, masalah modelingnya belakangan. Nah itu salah ya, modeling tetap harus di duluan. Supaya apa? Posisi kita mengerjakannya sesuai dengan rencana. Banyak kasus terjadi ya. Ini sih ya, saya ngambilnya ke skup mahasiswa lah, skup mahasiswa. Banyak kasus-kasus terjadi sebelum-sebelumnya yang mahasiswa itu membuat sebuah program terfokus kepada si programmingnya, ya terfokus kepada si programmingnya. Nah dia bikin programnya terus gitu ya, tanpa dia bikin modeling dulu, tanpa dia merencanakan dulu gitu ya. Pokoknya kebayang pokoknya langsung aja nih bikin tampilannya kayak gini, tampilannya pun langsung dibuat dan langsung dibikin codingnya gitu. Yang terjadi apa? Ketika bimbingan ya, ketika bimbingan kan mulai membahas tentang modeling. Modelingnya seperti apa, penggambarannya seperti apa. Nggak taunya ketika pembahasan masalah dengan solusi yang hasil dari modeling, itu tidak sama dengan program yang sudah dibuat. Otomatis apa yang terjadi? Programnya dirubah. Nah, di sini ada semacam kerugian waktu, ya, kerugian waktu dan kerugian kerugian waktu dan kerugian tenaga ya untuk membangun si software itu kembali gitu, untuk membangun software itu kembali. Nah, itu yang mungkin ingin saya sampaikan kenapa harus kita paham tahap-tahap pembuatan software, tidak langsung ke programnya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar tentang si software engineering ini. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan, saya persilahkan dulu sebelum saya lanjut ke Oke, bagaimana? Sudah ada yang silakan, Siti? Ya. Nah kan yang tadi yang tentang mitos mitos itu ya Pak. Nah Ya. misalnya nih, satu kan kalau misalnya itu tuh project ya kayak barangan gitu, tapi salah satu orang tuh masih mempercayai tadi yang software mitos itu. Jadi kita tuh sebagai anggotanya harus gimana Pak? Harus saling melengkapi dan mengingatkan ya, kejadian yang terjadi seperti apa. Nah, jadi itulah perlunya kerjasama sebuah tim ya, kerjasama sebuah tim. Karena satu tim itu terdiri dari orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda gitu ya, karakter yang berbeda. Nah, dalam sebuah tim itu akan bekerja dengan baik apabila masing-masing menutupi kekurangan ya, masing-masing menutupi kekurangan, dan masing-masing juga harus mau menerima gitu ya kekurangannya. Kalau misalnya istilahnya sama-sama kekeh ya susah, nggak akan terjadi kerjasama gitu ya. Dan akhirnya kalau nggak terjadi kerjasama ya si proyeknya nggak akan beres gitu. Intinya kayak gitu. Jadi kalau harus ada kerjasama. Oke, misalnya yang satu contoh ya, kita ambil contoh yang program ini misalnya.
seorang programmer dia nggak ngerti masalah modeling, pokoknya saya ngerti bikinnya gini dulu gitu. Nah, tapi kita misalnya enggak dulu, kita harus bikin real ininya dulu lah apa perencanaannya dulu baru kita ke programming. Nah, itu harus bisa kita ingatkan dengan kasus ya, dengan kasus-kasus yang terjadi gitu. Nah, contohnya yang tadi saya sampaikan, misalnya udah bikin programnya aja dulu, tapi ininya enggak nih, modelingnya enggak dulu gitu. Nah, itu nanti ketika pas mau ngerjain modeling gitu, ternyata nggak sesuai dengan program, ada dua cara kan, antara ngerubah modelingnya ke program atau programnya yang dirubah. Dua cara tersebut pun sama-sama merugikan karena sudah menghilangkan waktu yang seharusnya digunakan untuk tahap lain, misalnya tahap testing. Nah, seperti itu. Itulah yang terjadi kalau misalnya tidak kita tidak istilahnya apa ya, menggunakan tahapan-tahapan yang sudah pernah terjadi. Karena kan tahapan-tahapan pembuatan software ini terjadi karena begitu banyak kasus-kasus yang mirip sehingga simpulkan ada mitos-mitos seperti ini. Begitu ya. Ya, halo. Oke, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya tentang mitos-mitos atau tentang software, pembuatan software? Sebelum kita lanjut lagi, ini ada sekitar sedikit lagi sih slide-nya. Oke, nggak ada? Lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pengertian software engineering. Apa itu software engineering? Software engineering adalah teknologi yang harus digunakan oleh setiap orang yang akan menggunakan software dengan melalui serangkaian proses menggunakan sekumpulan metode atau alat ya. Di sini tools. Ini berdasarkan buku dari Roger Pressman. Jadi software engineering itu adalah teknologi ya, teknologi. Karena teknologi itu bukan hanya sebuah alat, tapi sebuah konsep ya, sebuah metode yang melibatkan alat-alat juga gitu ya. Jadi tidak hanya melulu ke alat, bahwa teknologi adalah sebuah alat, misalnya seperti gadget itu adalah sebuah teknologi. Ya betul, tapi sebetulnya teknologi itu lebih luas pengertiannya. Ya teknologi itu disebut bisa alat, bisa metode. Nah, dalam software engineering teknologi di sini disebut sebagai metode-metode dalam membangun software atau tahapan-tahapan gitu ya, tahapan-tahapan yang harus dikuasai oleh si yang membangun software tersebut, Jadi si developernya harus menguasai tahapan-tahapan tersebut. Nah, kalau misalnya tahapan-tahapan tersebut tidak dikuasai, ya otomatis ya tadi software tersebut tidak akan, atau paling enggak proyeknya bakal mundur dari yang mana mestinya, atau softwarenya bahkan bisa gagal ketika berada di tangan customer karena mungkin ada bagian-bagian yang tidak dikuasai, terutama bagian testing ya. Dan yang paling penting itu dari sebuah software engineering itu bukan hanya bagian codingnya ya, walaupun coding itu dianggap paling susah karena mungkin kita kayak belajar bahasa baru, kayak belajar teknik baru. Yang paling penting itu sebetulnya yang di awal dan di akhir. Yang di awalnya apa? Ketika memahami masalah. Nah, memahami masalah dan solusinya seperti apa. Itu yang poin yang paling penting dulu. Nah, setelah memahami masalah dan mengetahui solusinya seperti apa, itu baru dia akan lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Nah, tadi yang saya bilang ya, ada yang paling penting adalah yang awal ketika memahami masalah, dan yang akhir. Yang akhirnya itu apa? Yang tadi software testing. Nah, software testing yang kadang-kadang agak kurang, itu yang bahaya. Jadi coding itu sebetulnya tahap selanjutnya gitu, tahap selanjutnya yang harus yang diperlukan gitu, bukan yang utama. Itu yang utama adalah si solusinya dulu gitu. Kalau solusinya udah tahu, coding itu bisa mengikuti seperti itu. Nah, sekarang why software engineering? Ya, kenapa gitu harus ada software engineering? Kenapa harus ada RPL? Ya, untuk mendapatkan software yang benar ya. Itu jawabannya itu simple gitu ya, untuk dapat software yang benar. Dan untuk membuat software untuk membuat software
menjadi benar gitu ya. Jadi untuk mendapat software yang benar dan membuat software menjadi benar gitu. Karena langkah-langkahnya dipahami ya, langkah-langkahnya dipahami. Nah, di sini kan software adalah suatu yang kompleks dalam hal apa? Domain problems-nya. Nah, di sini domain problem, business rules artinya yang tadi memahami masalah ya dan menentukan solusi. Data size, digital dan non digital ini proses codingnya, solutionnya adalah algoritma. Algoritmanya mau seperti apa? Nah, terus yang terakhir price or sites ini terakhir ke deployment-nya seperti itu. Nah, sebetulnya yang kita bahas dari tadi itu kan itu aja ya. Memahami masalah, modeling, coding, testing, dan terakhir baru ke customer. Place and site ini ke customer sebetulnya. Kalau solution ini algoritma itu masih ke coding ya. Sama dengan data size ini sebetulnya ke modeling juga sih ya, seperti itu. Terus selanjutnya software harus benar, harus correct, harus apa? Berdasarkan business rules. Nah, sejalan dengan sesuatu yang semua pihak terkait. Maksudnya bila tepat kita memahami masalah, maka solusinya pun akan tepat gitu ya. Nah, pembangunan software harus dikelola dengan baik untuk memelihara kebenaran. Betul, berarti pembangunan sebuah software itu harus benar-benar dilakukan dengan baik. Kalau terutama dari manajemen waktu ya. Karena kelemahannya biasanya kita di manajemen waktu. Nah, di sini yang perlu benar-benar diperhatikan untuk manajemen waktu. Nah, bagaimana seharusnya software engineering dijalankan? Ya, ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam software engineering, yaitu produk, itu sama dengan software, program, dokumen, dan data. Terus ada process of how software is built ya. Di sini manajemen proses, technical proses. Jadi ada dua bagian besar dalam software engineering, yaitu lebih menitik beratkan ke produknya, hasilnya, yaitu apa? Si programnya, terus dokumentasi programnya, dan datanya. Nah, itu yang tiga bagian itu yang harus diperhatikan. Lalu prosesnya. Nah, ini kadang-kadang orang tidak melihat prosesnya dengan baik. Manajemen proses itu apa? Ya, termasuk ke manajemen waktu, manajemen untuk membaca masalah, ya, terus menentukan solusinya seperti apa. Nah, baru ke technical proses. Nah, proses coding dan proses testing itu berada di technical proses. Technical proses. Jadi terkadang bagi yang awal-awal masuk ke dunia programming, dia lebih menekankan ke technical prosesnya gitu ya, technical prosesnya dibandingkan ke manajemen proses. Padahal yang dua hal ini juga saling berkaitan, tidak bisa dihilangkan ya, tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa berat sebelah. Manajemen proses juga harus baik supaya si softwarenya juga yang dihasilkan adalah baik, seperti itu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Silahkan, ini sebelum masuk ke perbedaan software engineering dengan computer science. Nah, ini beda banget ya, nanti kita bahas ke sana. Oke, silahkan yang mau bertanya. Ini sudah mulai masuk ke ininya ya, tahapan-tahapan dari pembangunan sebuah software yang terkadang suka terlewat prosesnya atau malah dilewatkan. Nah, memang ketika kita belajar, kita biasanya yang kurang kita perhatikan tuh ketika kita modeling. Kalau modeling itu kayak kita menggambarkan alur prosesnya seperti apa, bisa pakai DFD atau UML yang nanti akan kita pelajari ya. Itu kalau codingnya kan kita udah pelajari sebelum-sebelumnya di mata kuliah pemrograman itu teknikalnya dulu. Nah, itu kenapalah teknikal yang dipelajari dulu ya, programming, algoritma dipelajari dulu prosesnya, ya itu karena memang fundamentalnya, tapi selanjutnya kita akan belajar tentang proses manajemennya, ya ini yang di RPL ini kita akan belajar tentang manajemen prosesnya. Bahkan nanti ada kan yang manajemen proyek, nah itu juga masih masuk ke manajemen proses dalam pembangunan sebuah software atau software engineering. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya akan lanjut, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin dilanjut aja, Pak. Baik, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kalau ini lebih kita berbincang-bincang tentang kok bincang-bincang sih, kita diskusi ya. Kita diskusi tentang
apa bedanya computer science dengan software engineering. Jadi kita membandingkan apa fungsinya untuk kita memahami software engineering itu apa sih gitu ya. Software engineering itu apa, kita bandingkan dengan yang lain. Misalnya dengan computer science. Apa bedanya? Kalau computer science itu fokus pada teori dasar. Ya, sementara kalau software engineering fokusnya pada praktek ya. Praktek dan membangun atau mengirim untuk penggunaan sebuah software. Jadi bedanya itu, kalau computer science atau ilmu komputer itu lebih fokus ke teori-teori dasar, teori-teorinya seperti apa gitu ya. Tapi kalau ke software engineering itu lebih ke praktek ya. Nah, itu ya lebih ke praktek, jadi menerapkan si computer science itu ilmu-ilmu di computer science ke prakteknya seperti apa. Terus teori computer science masih belum cukup untuk menetapkan sebagai sebuah tiang fondasi untuk sebuah software engineering. Betul, jadi teori aja nggak cukup kalau tanpa praktek. Ya, tujuannya ke sana gitu ya. Jadi harus dipraktekkan karena lebih software engineering ini lebih ke skill kita dalam menerapkan computer science yang sudah kita pelajari. Computer science itu apa sih ya? Ilmu-ilmu komputer seperti salah satunya algoritma ya. Algoritma itu juga salah satunya ilmu komputer yang kita kuasai, terus programming juga gitu ya. Nah, terus nanti juga kita belajar tentang UML-nya juga. Nah, tapi hanya belajar teorinya aja nggak cukup. Jadi harus dipraktekkan. Bikin UML kayak gimana, bikin flow map seperti apa, terus manajemen waktunya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat ke perbedaan software engineering dengan sistem engineering ya. Nah, tadi ada sistem engineering, ada software engineering. Sistem engineering ya fokus pada semua aspek pembangunan sistem dasar komputer meliputi hardware, software, dan proses engineering ya, dan proses engineering. Sementara software engineering adalah bagian dari proses ini dan fokus pada pembangunan prasarana perangkat lunak ya, terus kontrol perangkat lunaknya, aplikasi, dan database pada sistem. Nah, sekarang sistem engineer terlibat dalam spesifikasi sistem, perancangan arsitektur, integrasi penyebaran sistem. Oke, jadi apa sih intinya gitu ya? Intinya apa? Kalau sistem itu skupnya lebih luas ya. Sistem skupnya lebih luas. Ya, sistem itu lebih luas skupnya. Jadi dia mencakup keseluruhan. Dia mencakup keseluruhan sebuah software, sebuah hardware, dan proses engineering itu sendiri. Jadi mencakup keseluruhan. Sementara kalau si software engineering itu ada di dalamnya. Dia fokus ke dalam ke salah satu bagian dari sistem. Gitu. Jadi bagian dari sistem. Karena kalau pengertian sistem itu sendiri kan sebetulnya beginilah, pengertian sistem itu adalah sebuah komponen-komponen ya atau prosedur-prosedur. Di situ sudah sebutin ada komponen, ada prosedur yang melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Nah, itu kan udah kelihatan. Ada komponen, ada sesuatu yang dilakukan, ada tujuan. Nah, itu sebuah sistem. Sementara kalau software engineering itu lebih fokusnya ke si pembangunan softwarenya yang merupakan bagian dari sistem. Jadi misalnya sistem tersebut, contoh ya, sistem informasi gitu ya, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Nah, judulnya kan gitu, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Nah, disebut sistem penerimaan mahasiswa baru, tapi di situ yang terlibat tidak hanya aplikasi softwarenya kan, tidak hanya aplikasi si pendaftaran online-nya gitu ya, tapi ada proses pendaftaran seperti apa, pengumpulan berkas seperti apa, sampai proses ujiannya, tesnya. Nah, itu merupakan satu serangkaian sebuah sistem. Terus software engineering-nya letaknya di mana ya? Alat saja, alat ketika dia proses untuk pendaftaran. Ada software-nya berupa misalnya pendaftaran online. Nah, itu di situ letak software engineering-nya. Begitu ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi sistem itu lebih besar, sementara software engineering itu hanya bagian dari sebuah sistem itu sendiri. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mengenai sistem dan engineering? Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini sebetulnya selesai.
Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, untuk lebih memahami apa itu permasalahan-permasalahan yang ada dalam software engineering, ini ada tugas yang harus dikerjakan ya. Nah, silahkan nanti ini soalnya ya, mengapa begitu lama untuk mendapatkan software, terus biaya pengembangan itu cukup tinggi, terus tidak semua kesalahan. Ini silahkan tulis pendapat kalian ya, tulis pendapat kalian seperti apa. Ya, saya ingin mengetahui juga sampai sejauh mana pemahaman tentang si software engineering. Jadi ini saya tugaskan, nanti minggu depan kita akan bahas ini ya, kita akan bahas ini. Silakan nanti ini saya akan buat di Google Classroom untuk tugasnya. Silakan ditulis aja ya, tulis aja. Ada yang mau bertanya silakan sampai sini. Apa cukup jelas? Pak, Ya. Tugasnya dalam bentuk Word apa ditulis, Pak? Sebaiknya ditulis tangan aja lah, karena nggak banyak sih sebetulnya ya. Ini hanya pendapat-pendapat aja, ya, hanya pendapat-pendapat aja, ya gitu aja. Tulis tangan aja, nanti di foto ya hasilnya, di-upload di Google Classroom. Oke, dan ini sifatnya perorangan ya, maksudnya individu ya, setiap orang mengumpulkan, tidak kelompok. Kalau yang kelompok kemarin itu nanti untuk UTS dan UAS saja. Jadi sudah mulai masuk ke penilaian tugas ya, nilai tugas. Silakan mulai dikerjakan. Ini slide-nya saya sudah apa namanya? Sudah share di Wastu Digital. Apa sudah bisa diakses? Coba cek dulu. Silakan dicek dulu apakah sudah bisa. Ini sudah saya upload sih dari kemarin ya. Kemarin sudah saya upload. Sudah bisa, Pak. Iya. Oke, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Apa sudah jelas? Apa cukup jelas? Oke. Mungkin terakhir Pak ingin bertanya, boleh Pak? Silahkan, ini masih banyak kok waktunya, nggak apa-apa. Silahkan. Tadi kan udah dijelaskan ya Pak di slide sebelumnya itu. Itu bentuk-bentuk software, ada salah satunya itu artifisial ya Pak. Ya. Nah, tadi kan sempat disebutkan juga game itu masuk ke dalam artificial ya. Nah, contoh bentuknya untuk game sendiri itu apa ya Pak? Letak AI-nya maksudnya itu. Iya Pak. Letaknya tuh di mana gitu? Letak AI-nya. Terima kasih Pak. Oke. Saya ambil game yang sederhana aja dulu ya gitu ya. Atau yang lagi viral misalnya sekarang pada suka main PUBG mungkin ya. Kan kita lawan komputernya kan ya. Kalau misalnya kita ngelawan komputer berarti kan kita ngelawan AI. Gitu. Nah, si letak AI-nya, si programming AI-nya tuh di komputernya gitu. Kalau melawan person to person ya itu beda lagi, tapi kan si environment-nya itu ada AI-nya juga. Jadi kayak simulasi ketika misalnya berjalan terus kena air ya, kan ada suara gemercik kayak gitu. Itu kan suatu rangkaian. Kalau udah gemercik dia harus kayak gimana? Nah, itu kan ada intelligence yang harus diciptakan di situ. Nah, tapi begitu ada misalnya kita misalnya ngelawan bosnya lah gitu ya kalau di game gitu. Nah, si bosnya itu kan gimana bisa menyerang kita kalau misalnya dia tidak punya AI gitu. AI itu kan kecerdasan. Jadi dia tahu bakal ngasih serangan seperti ini dan kita harus menghindar gitu misalnya. Terus kita serang terus dia harus kayak gimana reaksinya. Nah, itu kan rangkaian-rangkaian AI. Nah, AI posisinya di situ seperti itu. Jadi kelihatan, makanya kenapa saya ambil game, karena kelihatan sih kalau game itu banyak ininya ya, banyak contohnya ya, gampang dilihat gitu.
Terus saya kasih contoh lain, misalnya apa ya, ada yang suka main Dota nggak? Gitu ya. Nah, itu kan kayak arminya bisa jalan sendiri, bisanya tahu jalannya, terus nyerangnya kemana. Nah itu kan pakai AI. Gitu. Kalau misalnya AI-nya dia dummy, ini kok nyerang kemana, larinya kemana gitu kan ya, kadang-kadang suka kayak gitu. Nah itu juga sama posisi AI-nya di situ. Jadi environment di mana kita ini. Terus bagi yang suka bola misalnya ya, suka main bola nih. Nah kan nggak mungkin kita mengontrol semua orang yang lagi jalan kan, di bawa bola gitu. Yang kita kontrol ya satu orang. Nah itu orang-orang yang jalan di sampingnya tuh gimana? Nah itu pakai AI. Dia pakai AI. Supaya bisa ngikutin nanti gerak bola ke sini, berarti posisi orangnya harus di sini, harus di sini. Nah seperti itu. Nah itu posisi AI-nya. Gitu ya contohnya ya. Oke, ada lagi? Pak, berarti kalau bot chat juga itu masuk ke Pak? Bot chat, ya sama. Itu juga salah satu program AI sederhana. Gitu, program AI sederhana. Karena kan bahasan tentang artificial intelligence itu ilmu ya, ilmu tentang AI itu kan banyak macam-macam ya. Ada yang si AI itu dibangun berdasarkan kejadian sebelumnya gitu. Jadi berdasarkan kejadian sebelumnya, jadi bikin database, misalnya bikin database. Contohnya kayak chatbot ya. Misalnya bertanya begitu kita masuk kan otomatis kan jawabannya sama. Nah itu ke pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sering muncul dan biasanya jawabannya sama. Nah itu AI yang dibangun berdasarkan data sebelumnya. Nah biasanya sebuah AI itu dibangun tidak sedikit datanya. Gitu. Makanya ada bukan istilah ya, ada bidang ilmu seperti data mining ya untuk mencatat mencari data dalam sebuah tumpukan data, ada big data, terus itu semua mendukung ke ujungnya ke AI. Kenapa kok big data terus data mining itu bisa ke AI? Contoh ya, contoh banget nih. Yang mungkin bukan ke game nih, bukan ke game. Saya kasih contoh ke software yang lain. Misalnya ke YouTube. Ya, ke YouTube. Kalau misalnya kita sering mengakses sebuah video yang isinya misalnya tentang olahraga gitu. Katakanlah kita mencari sebuah video tentang cuplikan bola gitu ya, cuplikan pertandingan bola. Begitu besoknya kita mengakses YouTube lagi, di bawah tuh ada suggestion ya. Suggestionnya tuh hubungannya dengan itu. Nah, itu sudah menggunakan AI, sudah menggunakan ranah AI dan menggunakan big data untuk menampilkan si suggestion tersebut. Karena kan suggestionnya banyak. Dari mana dia tahu suggestion kita suka bola gitu ya, suka nonton pertandingan ya? Karena dari data yang sebelumnya pernah kita akses seperti itu. Begitu ya untuk bisa lebih memahami itu AI adanya di mana. Baik, bagus ya pertanyaannya. Silahkan ada lagi. Apa sudah cukup jelas? Pak, izin bertanya lagi. Boleh. Kan waktu itu ada rumor yang apa sih, yang sebenarnya mah apapun yang kita omongin ataupun yang kita obrolin itu kayak otomatis tersadap gitu. Itu benar gak sih Pak? Itu termasuk AI gak? Kalau dibilang termasuk AI juga bisa sih, karena proses itu pasti membutuhkan arsitektur yang besar ya, arsitektur yang besar, terus membutuhkan akses ya kan, dan membutuhkan software yang kuat gitu ya. Nah kalau softwarenya nggak kuat, berarti agak kurang gitu untuk bisa melakukan hal itu. Nah biasanya untuk proses penyadapan yang kayak gitu-gitu itu lebih ke ranah penyelidikan ya, lebih ke ranah penyelidikan yang biasanya digunakan oleh kepolisian atau pihak berwenang gitu. Nah itu rumors kemarin ya, namanya rumors, kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, posisinya ini posisi sensitif dan bisa masih menimbulkan perdebatan ya, bisa terjadi atau tidak gitu ya. Kalaupun itu terjadi tujuannya untuk apa, seperti itu ya. Macam-macam tujuannya di balik itu. Nah, yang jelas bisa menggunakan software yang berbasis AI. Bisa menggunakan software yang berbasis AI. Atau hanya menggunakan software yang
coding saja, encoding saja, maksudnya software yang merekam saja gitu. Yang tadi sebagai dasar si AI itu sendiri gitu. Jadi kan AI itu dibangun dari sebuah data yang banyak gitu. Data yang banyak, kemungkinan possibility yang banyak gitu. Nah, si possibility itu harus dikumpulkan gitu. Harus dikumpulkan sebanyak mungkin. Nah, otomatis ada rumors tentang wah, terjadi penyadapan nih karena lagi pengumpulan data gitu. Nah, si pengumpulan data itu yang nanti akan menghasilkan sebuah AI yang baru. Itu arahnya ke sana sebetulnya. Tapi proses untuk pengumpulan datanya itu juga bisa jadi menggunakan AI itu sendiri. Jadi dari yang sering kita akses, misalnya sering kita akses, oh ini pasti kecatat. Atau hanya murni udah aja semuanya, segala aktivitas terekam seperti itu, atau lokasi kita ketahuan seperti itu. Bisa seperti itu ya. Oke. Sudah jelas? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk di kita nanti diajarin nggak Pak untuk AI sendiri itu ada mata kuliahnya? Untuk AI sendiri sebetulnya basicnya dari data mining ya. Basicnya dari data mining dulu. Ada kan ya data mining? Mata kuliah data mining ada nggak? Nggak kedengeran suaranya? Ada Pak kalau nggak salah kalau data mining. Ada, iya. Itu dasar-dasarnya dari sana. Dasar-dasarnya dari sana dulu. Nanti pengembangan lebih lanjut dari data mining itu bisa ke AI, bisa ke artificial intelligence, bisa ke apa namanya big data seperti itu, atau bisa diambil sebuah skripsi. Jadi skripsi dari data mining itu juga bisa ya seperti itu. Karena ujungnya data mining itu ke AI sebetulnya, ujungnya ke AI. Contoh kayak gini deh, kayak kalau Halodoc itu kan dia memang ada dokternya lah ya untuk ini. Tapi dulu itu pernah ada bidang ilmu namanya sistem pakar ya, tapi sekarang udah nggak ada gitu karena ada beberapa kasus terjadi gara-gara pakai sistem pakar malah jadi bermasalah karena memang belum matang ilmunya gitu. Kalau sekarang sudah berubah menjadi AI, ada big data, ada data mining dengan teknik yang banyak gitu ya. Nah, di situ jadi melengkapi si AI itu tersendiri gitu. Jadi bisa lebih sempurna si AI-nya. Nah, dulu juga sempat ada sebuah software seperti software analisis diagnosa penyakit gitu ya. Ini sih sebetulnya kasus ya, pernah terjadi kasus. Dulu sekali ini waktu ketika tahun berapa ya? Tahun 2010 2009 gitu kalau nggak salah, masih tahun-tahun segitu. Oh enggak, lebih jauh lagi. Sistem pakar itu lebih jauh lagi. Yang cikal bakalnya bakal jadi AI sekarang. Jadi mereka berdasarkan membuat sebuah softwarenya itu digunakan untuk mendiagnosis sebuah penyakit gitu. Dan indikasinya ternyata si software itu digunakan oleh orang-orang biasa yang bukan sebagai alat bantu dan akhirnya menimbulkan masalah ketika berhubungan dengan obat-obatan. Dan akhirnya sempat dituntut dan segala macam. Ya kalah, sehingga si bidang ilmu sistem pakar itu mulai dihilangkan gara-gara ada ke sana. Bukan dihilangkan sih lebih tepatnya, tapi di-upgrade, diperbaiki. Yang akhirnya sekarang sudah berubah menjadi artificial intelligence. Si artificial intelligence yang mungkin sekarang lebih canggih ya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan orang udah nih ada program yang bisa mengotomatisasi, nah pakai aja ya. Itu bahaya. Nah, sekarang si penerapan AI lebih luas ya. Kalau tadi saya kasih contoh yang YouTube, saya kasih contoh lagi kayak Google Translate. Nah, ada yang pernah perhatiin nggak Google Translate ketika awal-awal dia nge-translate sama yang sekarang? Beda ya, dia lebih baik lah sekarang. Karena apa? Datanya lebih banyak. Terus pengalaman penggunanya juga direkam, yang sering ngerubah, nah dia akan jadi lebih baik seperti itu. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan.
Apa sudah cukup jelas? Silakan, masih ada waktu kita. Baik, kalau tidak ada yang bertanya dulu sementara ya, ini saya screenshot dulu yang hadir sekarang ya. Yang bagi yang mau open video silahkan. Saya screenshot dulu untuk berita acara pagi hari ini ya. Silahkan. Oke, siap ya. Kalau gini, sebentar. Baik, 1, 2, oh belum, masih ada ini, yang masih ada yang siap-siap. Baik, siap ya. Baik, 1, 2, 3. Sip. Sebentar, ini kok nggak keluar. Iya, sebentar ya, saya save dulu. Pertemuan 12 pagi. Oke, yang halaman 2-nya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sudah saya screenshot semuanya. Masih ada yang mau bertanya, silahkan. Apa sudah cukup? Jelas? Udah dicek di Wastu Digital, apa bisa diambil itunya? Slide-nya? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Oke. Ya, Pak. Nah. Ya, baik. Kalau misalnya tidak ada lagi yang mau bertanya, kita cukupkan aja kuliahnya ya, kalau tidak ada lagi ya. Nah, jangan lupa tugasnya ya, saya nanti akan buat di Google Classroom. Pengumpulannya sehari sebelumnya. Jadi kalau sekarang hari Rabu, pengumpulannya di hari Kamis ya, di hari Kamis. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya jawabannya. Ini lebih ke pendapat ya sebetulnya ya, karena di situ makanya di situ pertanyaannya nggak ada secara teoritis nggak ada, tapi itu lebih ke pendapat seperti apa. Jadi silahkan eksplorasi dulu ya menurut pendapatnya seperti apa. Nanti kita akan bahas sedikit lah sebelum kita masuk materi ketiga ya, gitu. Kita akan bahas tugasnya sedikit seperti itu. Oke, apa cukup jelas? Tidak ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Ya, oke, tidak ada ya. Baik, terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan di pagi hari ini, sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan ilmu dan materinya bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya semua ya. Terima kasih ya.